诉你一个秘密。算什么秘密？正好，重返人界必然耗尽了你。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari kembalinya Sang Kaisar Abadi. Untuk di episode sebelumnya ya, kita telah melihat MC utama kita atau Yun Qingyan telah berhasil mempermalukan Lin Beihua di depan seluruh keluarganya. Bahkan ya, dia diberitahu lebih lemah daripada Yang Qin. Tetapi secara tiba-tiba, Lin Beihua menggunakan kekuatan terlarang. Dan inilah yang diinginkan oleh Qingyan karena dia inginlah bermain cukup lama. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk keempat tetua, melihat Lin Beihua menggunakan pil darah, maka kekuatannya akanlah meningkat 2 kali lipat. Dan mereka menganggap ya, kali ini Qingyan akanlah meninggoy. Sedangkan Lin Beihua selagi bertarung, dia memberitahu kepada Qingyan alasan Yun Xuan bisa menjadi begitu lumpuh dan tidak bisa berkultivasi, semua itu adalah ulahnya. Ya, lagi pula, Qingyan sudahlah tahu sebelum-sebelumnya guys. Alasan dia melakukan semua itu karena untuk Yun Xuan berani-beraninya untuklah bertunangan dengan adik perempuannya, yaitu Lin Lan. Mendengar itu, Qingyan tidaklah terpancing emosinya. Justru dia akan membuat dirinya semakin menderita. Tetapi lagi dan lagi, Lin Beihua menggunakan cara yang kotor. Dia mengambil darah milik dari anggota keluarga Yun. Hal inilah membuat kaisar kita benar-benar sangat murka. Bisa-bisanya orang yang tidak terlibat dalam pertarungan malah dilibatkan dalam semua ini. Sehingga ya dia mengeluarkan kekuatan pedang esnya. Dengan tebasan es ini, dia akanlah mengambil nyawanya. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan dan terbentuklah bongkahan es yang begitu besar. Dan bongkahan ini langsunglah hancur beserta dengan tubuhnya Lin Beihua yang berserakan kemana-mana guys. Wow. Sedangkan ya untuk pihak dari keluarga Yun, mereka sungguhlah tidak terima, menganggap kalau Qingyan telah melakukan sebuah kecurangan. Tetapi ya Qingyan begitu tidak peduli dan mempertanyakan apa yang mereka inginkan, maka dia akanlah meladeninya. Sehingga ya pelayan dari keluarga Yun mengambil sebuah suar dan langsunglah mengaktifkannya. Sehingga ya keluar binatang roh milik dari keluarga Lin yang kita sebut saja sebagai Hydra karena dia naga berkepala 3. Tetapi di sini disebutnya sebagai ular berkepala emas guys. Ya, Hydra aja dah. Dan dia langsunglah memberikan pesan kalau seseorang akan datang untuklah menghabisi nyawanya, yaitu Lin Wei. Keempat tetua cunguk ini mendengar nama dari Lin Wei langsunglah terkejut. Dan inilah sesuai harapan mereka. Karena Lin Wei adalah sosok yang begitu luar biasa. Dia adalah seorang jenius yang telah berhasil memasuki perguruan Tianyu. Jadi ya, dia meminta untuklah menunggu 10 hari ke depan dalam mewarisi posisi kepala keluarga Lin. Setelah itu ya, dia akan datang untuklah membalaskan dendam atas kematian adiknya. Dan Qingyan sama sekali tidak takut kepadanya. Sebab sejak kecil, Lin Wei selalu bertarung dengannya, tetapi tidak pernah menang darinya. Dan dia akanlah menunggu 10 hari untuklah menunggu kematiannya. Waduh, dipancing-pancing sedikit ya. Mendengar perkataan ini ya, untuk si Hydra sungguh begitu sangatlah kesal. Karena dia tidak bisa berbicara sopan di depan binatang roh.
ternyata ya adanya sebuah peraturan kalau para kultivator haruslah hormat kepada binatang roh. Apalagi untuk ranahnya yang terlampau jauh, mereka bukanlah apa-apa guys. Tetapi ya, dia sama sekali tidak tahu kalau orang yang berada di depannya adalah kaisar plus ada binatang kuno yang jauh lebih mulia daripada binatang roh. Dan ketika si Hydra ini inginlah pergi, Qingyan berkata sejak kapan dia membiarkan dirinya pergi dari sini, sehingga Qilin langsunglah diperintahkan untuklah membakarnya hidup-hidup. Hanya dengan satu kali semburan saja, binatang roh Hydra ini menjadi daging panggang. Waduh. 调味上乘。 Sekali lagi perlu diingat, binatang kuno jauh lebih tinggi daripada binatang roh, binatang surgawi ataupun itulah ya. Lalu pada malam harinya di penggunungan binatang roh, Qingyan membantu Qilin untuklah memulihkan kekuatannya juga, di mana dia membutuhkan banyak sekali jiwa-jiwa binatang roh untuklah diserap. Sebetulnya untuk pil ramuan tinggi juga bisa, tetapi Qingyan memutuskan membawa dia sembari mencari bahan obat. Tetapi Qilin malah mengeluh kalau binatang roh yang berada di sini terlalu begitu sedikit. Padahal nyatanya penggunungan ini paling banyak sekali binatang roh. Sehingga ya Qingyan langsunglah membawa dia dan membantunya menghabisi seluruh binatang roh dalam jumlah yang begitu banyak. Tetapi setelah itu, api Qilin juga dibutuhkan untuklah membuat sebuah ramuan. Ini mah sama aja, udah mengumpulkan energi, tiba-tiba disuruh untuk mengeluarkan kekuatannya. Namun untuk malam hari ini, mereka sudah begitu sangatlah banyak menghabisi para binatang roh. Totalnya ada 59, serta dia juga telah berhasil membuat 8 pil obat kelas menengah. Dan satunya diberikan kepada Qilin, serta ya 1 potong daging untuklah dimakan. Akan tetapi, waktu istirahat mereka terganggu oleh pria yang tak dikenal memakai topeng. Dirinya mengaku berasal dari desa Qingfeng dan mereka sebagai komplotan bandit. Tetapi ya, Qingyan tidak memiliki waktu untuklah bermain-main dengannya. Hanya dengan 1 serangan saja, pria tersebut langsunglah lumpuh. Dan Qilin dipersilakan untuklah menghabisi mereka semua. Hanya dengan 1 serangan saja, mereka juga langsunglah terkapar. Alhasil ya, tinggal dia seorang diri dalam keadaan lumpuh dan meminta ampun kalau dirinya janganlah dihabisi. Sebagai tanda maafnya, dia memberikan sebuah peta harta karun kuno. Ketika petanya dibuka, Qingyan langsunglah begitu tertarik. Karena ya, ini adalah peta harta karun kuno yang berisikan tempat dari api karma Azure Flame. Wadah, kaisar api kah? Tetapi sayangnya, si bandit ini bukan berdiam diri saja, dia malah mencoba untuklah menyerangnya. Tetapi Qilin sudahlah menduga, dia langsunglah menghabisinya. Sesingkatnya, mereka pun akhirnya pergi sesuai arahan dari peta harta karun kuno yang berada di lembah Mijia. Namun ya, Qingyan cukuplah begitu ragu jika benar itu adalah harta karun kuno api karma Flame Azure berada di dunia fana. Bisa dikatakan itu adalah harta yang begitu sangatlah langka. Sebab di alam abadi saja mendapati api tersebut bisa dikatakan sangatlah mustahil, apalagi untuk di dunia fana. Ternyata untuk api karma Azure Flame adalah peringkat ke-20 dari harta abadi. Ya pantesan aja Qingyan langsunglah buru-buru pergi ke tempat ini guys. Bahkan ya untuk 10 kaisar abadi saja mereka memiliki harta yang berada di tingkat ke-49 dan itu sudah termasuk begitu tinggi. Namun, Qingyan cukuplah khawatir jika berada dalam dunia fana, bisa dikatakan ya kalau tempat ini akanlah menjadi pertumpahan darah jika mereka semua mengetahui adanya harta karun yang begitu sangatlah istimewa.
Dan secara tiba-tiba ya, mereka merasakan adanya sebuah arai formasi. Tetapi sama Qingyan berhasil untuklah dihancurkan. Dan juga mereka merasa kalau formasi ini telah dibentuk oleh puncak kultivasi di dunia manusia. Meski begitu, Qingyan sama sekali tidaklah takut. Sehingga dia pun langsung masuk serta menghancurkan 18 tiang formasi. Setelah dari semua itu ya, mereka pun berjalan dengan begitu santai. Setibanya di dalam gunung api, terdapat kawah yang begitu sangatlah panas. Qingyan langsunglah berdiam diri dan meminta kepada api Karma Azure Flame untuklah menampakkan dirinya karena kaisar telah kembali dan dia di sini untuklah melepaskan segelnya. Tetapi ya, sebagai gantinya dia haruslah menjadi miliknya. Dan keluarlah si api Karma Azure Flame ini. Kita singkat saja sebagai Azure. Dan dia berkomat kamit sendiri. Ternyata sudah 3000 tahun lamanya dia telah tersegel di sini. Sebagai peringkat ke-20 dari api surgawi, dia sudah begitu sangatlah bosan. Tetapi yang ternyata dia terjebak di dunia manusia itu semua gara-gara ulahnya sendiri. Tetapi ya, si Azure ini mengaku kalau sebelumnya dia memiliki tuan, tetapi tuannya ini ya cukuplah begitu bodoh yang membuat dia haruslah terjebak di dunia manusia. Membuat dirinya benar-benar terjebak karena untuk di dunia manusia atau dunia fana memiliki keterbatasan dalam energi spiritual. Maka dari itulah dia berdiam diri di gunung api seperti ini. Oh alah, asal-usulnya seperti itu toh. Dan si Azure ini sama sekali tidaklah terima kalau dia dianggap sebagai api yang terjebak. Tetapi ya tetap saja Qingyan menganggap kalau dia terjebak di sini gara-gara ulahnya sendiri, bukanlah tuannya. Mendengar ini ya, si Azure sungguhlah tidak terima. Dan dia langsunglah memasuki lautan kesadaran dari Qingyan untuklah dia kendalikan. Sayangnya ketika berada di dalam lautan kesadaran dari Qingyan, dia sungguh begitu terkejut karena lautan kesadarannya memiliki energi yang begitu sangatlah murni. Dia pun sangatlah kebingungan bagaimana bisa seorang manusia memiliki tempat seperti ini. Dan lama-kelamaan dia menyadari ini adalah nafas kaisar. Sehingga dia pun terjebak di dalam lautan kesadaran dari Qingyan. Tetapi dia malah memberikan peringatan. Bisa-bisanya kaisar dari alam abadi turun ke dunia fana. Bukankah itu sudahlah menentang hukum Tao surgawi? Si Azure ini menganggap jika seorang kaisar ataupun kultivator dari alam abadi turun ke dunia fana, ya sudah pasti akanlah menghabiskan kultivasinya. Memang benar sekali. Bahkan Qingyan membenarkannya. Hal ini membuat si Azure semakinlah percaya diri kalau dia bisa untuklah mengambil alih tubuh ini. Sehingga api yang besar berkobar untuklah menyelimuti lautan kesadarannya. Tetapi nyatanya, apinya sama sekali tidaklah berdampak. Justru, dia langsunglah mengembalikan apinya 10 kali lipat. Dan kita bersambung untuklah video kali ini. Mimin telah berprasangka ataupun menebak-nebak kalau Kaisar Qingyan nantinya akan mendapati seluruh peringkat api surgawi, sama seperti Xiaoyan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
正好，重返人界必然耗尽了你。